Nah, ibu baru ya, silaku. Lihat ya, ibu biar tahu apa kata dari mampu menerima. Karena kata kuncinya kalau ibu mampu menerima, Allah bersama. Ya, baik. Silakan bu. Lihat ya, ibu di sini bu. Lihat ya, dengan bu siapa? Bu Meni ya. Lihat. Ketika saya ngasih ini ke Bu Meni, kalau Bu Meni mampu menerima, berarti tangannya terima. Terus ngomongnya ke saya apa? Terima kasih, alhamdulillah. Terus hatinya senang karena mendapat pemberian dari saya. Saya ulang ya. Jadi orang yang mampu menerima itu adalah ketika saya ngasih sesuatu, ibu tangannya terima. Terus ibu ngomongnya ke saya, alhamdulillah, hatinya senang. Ngerti ini ibu-ibu semua? Kalau ibu bisa melakukan seperti itu, Allah bersama. Karena ibu termasuk orang yang sabar. Ngerti ini? Nah, kan ibu dan saya termasuk semua yang di sini kan ingin bersama Allah kan? Ya, mohon kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Kira-kira kalau Allah ingin membuat bapak ibu sabar, Allah harus ngasih kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Tapi harus mampu menerima. Nah, harus mampu menerima kan, mampu menerima itu terima, ngomongnya alhamdulillah, hatinya senang. Berarti mampu menerima kejadian apa? Enak atau tidak enak? Oke, tidak enak itu dipuji atau difitnah? Oke, berarti ketika Allah ngasih kejadian difitnah, ibu tangannya terima, terus ngomongnya alhamdulillah, saya difitnah teman saya. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Lihat. Kan sabar itu tadi apa? Mampu menerima. Mampu menerima itu saya kasih. Sebentar. Nah, Maksud Bapak itu mengasih sembarang atau kasih Allah ya? iya, ini simpel. Maksudnya mampu menerima itu saya kasih. Berarti ibu ngomongnya ke saya apa? Alhamdulillah, karena ibu dapat pemberian dari saya kan. Berarti ini orang mampu menerima kan? Nah, bapak ibu kan ingin sabar kan? Sedangkan syarat sabar itu adalah mampu menerima. Mampu menerima kejadian apa? Nah, ibu mohon kan? Ya Allah, kalau memang sabar itu bisa bersamamu, jadikan saya orang yang sabar. Berarti kalau Allah ingin membuat ibu-ibu sabar, berarti Allah harus ngasih kejadian enak atau tidak enak? Nah, tidak enak itu berarti dipuji atau difitnah? Diberi yang tidak Fitnah kan? Oke, berarti ketika Allah ngasih kejadian fitnah, berarti ibu tangannya terima. Terus ngomongnya alhamdulillah, saya difitnah, hatinya senang. Baik, terima kasih bu. Sekarang saya mau nanya, siapa yang sudah melakukan itu? Ayo, siapa yang sudah melakukan itu? Bagaimana caranya bu? Ya, saya kena kanker 20 tahun. Ketika pertama memang saya marah sama Allah. Tapi terus waktu itu habis sholat zuhur, saya bilang, ya Allah, alhamdulillah di sekian miliar umatmu saya terlihat. Berarti saatnya saya harus dekat sama Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah dulu kanker dulu baru bisa latihan sabar? Jangan ya? Saya jelaskan dulu. Berarti sekarang pertanyaan ibu adalah, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa mudah menerima? Ya, baik. Sekarang saya ajarkan caranya. Siap. Ibu nanti praktek. Karena memang harus latihan sabar itu. Ibu-ibu percaya tidak? Apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Percaya atau tidak? Oke, saya pakai ayat saja ya. Pak Teddy bantu saya buka surat 6 ayat 59. Surat 6 ayat 59. Biar Bapak Ibu paham nanti. Bapak Ibu latihan, insya Allah bersama Allah selesai masalah. 6 ayat 59. Al-An'am 59. Ibu perhatikan, saya akan jelaskan ayatnya. Surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Baik, jadi ternyata apapun kejadian, bahkan daun sehelai jatuh, biji basah atau kering pun itu harus atas izin Allah.
Jelas Bapak Ibu semuanya? Jadi semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Setuju atau tidak? Baik, kalau setuju saya mau nanya. Misalnya ibu sedang diam, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, teman ibu fitnah ibu. Saya mau tanya, reaksi ibu apa? Reaksi secara umum marah. Kenapa ibu marah? Karena yang ibu lihat kejadiannya, yang ibu lihat temannya, betul atau tidak? Saya mau nanya, kejadian teman ibu marah-marah itu sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa sudah? Betul, kenapa sudah? Karena apapun kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Baik, pertanyaan kedua ibu jawab. Kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, ibu yang bukan pemilik kejadian pantas yang marah? Tidak. Berarti yang wajar itu harusnya ibu terima atau ibu marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang wajar. Oke, orang wajar itu berarti pas difitnah teman ngomongnya apa? Alhamdulillah. Halo? Oke, saya ulang lagi, Gak apa-apa, saya ulang lagi. Teman ibu marah-marah itu sudah atas izin Allah atau belum? Sudah, karena semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Baik, sekarang ibu jawab. Kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, ibu yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Tidak. Berarti yang wajar itu ibu terima atau ibu marah-marah? Terima. Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang wajar. Orang wajar itu berarti pas difitnah teman ngomongnya apa? Alhamdulillah. Kalau marah-marah wajar atau tidak wajar? Selama ini orang ibu tuh orang wajar, orang tidak wajar. Kan bingung kan? Baik, jadi metode sabar di sini saya jelaskan ya. Baik, nih ibu biar jangan salah ya. Metode sabar di sini adalah kita tidak melihat kejadiannya, kita tidak melihat teman fitnahnya, tapi yang kita lihat apa? Izin Allahnya. Saya mau nanya. Kejadian dulu atau izin Allah dulu? Oke, izin Allah dulu ya. Kalau Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Pertanyaan saya, berarti harusnya ketika ada kejadian yang ibu lihat tuh kejadiannya atau izinnya harusnya? Oke, saya mau nanya, izin Allah itu sempurna atau salah? Oke, kalau sempurna yang wajar itu ibu terima atau ibu marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang wajar. Berarti pasti fitnah orang ngomongnya? Bukan karena fitnahannya, bukan karena orangnya, tapi karena menghormati izin Allah. Barulah di situ sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa dia? Orang-orang yang menghormati izin Allah. Selama ini, ya jelasnya ya, selama ini ibu sulit bersabar. Kenapa? Karena yang ibu lihat kejadiannya, yang ibu lihat orangnya, ibu lupa kejadian bisa terjadi harus lewat izin Allahnya. Saya mau nanya, difitnah secara logika diterima nggak? Difitnah secara logika? Tidak. Secara keyakinan itu izin Allah, diterima atau tidak? Silahkan dipilih, mau pakai logika atau pakai keyakinan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Nih saya mau testimoni langsung. 4 tahun yang lalu, ya, saya punya jamaah. Dia seorang ibu muda, dia seorang motivator ibu-ibu. Dia biasanya ngisi ke kampus, ke kantor-kantor. Terus dia datang kepada saya, dia nangis, "Pak Ustadz tolong saya." Kenapa? Saya bilang, 4 tahun saya rumah tangga, saya tiap hari tampar-tamparan, pukul-pukulan dengan suami saya. Bahkan yang terakhir mas kawin dia mau kena dijadiin keset kamar mandi sama suami. Nah, terus saya cuma bilang, "Ibu, sekarang pertanyaan cuma satu. Ibu ingin menyelesaikan masalah dengan kemampuan ibu atau dengan pertolongan Allah?" Dia pilih yang mana? Baik. Karena ibu ingin dengan pertolongan Allah, jangan lihat suaminya, jangan lihat marah-marahnya, tapi ibu terima karena hormati izin Allah. Terus jawaban ibu biasanya apa? Tapi kan, kalau tapi kan nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa kalau tapi kan. Terus dia bilang, lah terus gimana Pak Ustadz? Saya bilang, kalau saya jadi ibu,
4 tahun rumah tangga nggak selesai-selesai. Praktek dulu dong. Mungkin seminggu 2 minggu Allah bersama selesai. Oh iya juga ya, saya bilang. Baik, jadi gimana nanti? Pokoknya kalau suami ibu marah-marah, jangan lihat suaminya, jangan lihat marah-marahnya, tapi ibu terima karena menghormati izin Allah. Baik, akhirnya dia pulang pada maghrib. Pada maghrib pulang, nyampe rumah pada isya. Apa yang terjadi? Betul. Pas dia nyampe rumah di ruang tengah, suaminya udah nunggu istrinya. Pas istrinya ngomong langsung suaminya, istri kurang ajar, kaki 4, kaki 5, semua keluar diomongin. 15 menit suaminya ngoceh. Suaminya heran, kok istri saya nggak ngelawan-ngelawan, biasanya ngelawan. Ternyata dia praktek, jadi pas dimaki-maki, ya Allah saya terima karena izinnya. Akhirnya sejam kemudian suaminya kecapean. Ngoceh, bukan mati kok. Dia kecapean, ini kan, sejam marah-marah kan. Apa yang terjadi? Pas sudah sejam kemudian karena istrinya nggak ngelawan-ngelawan, akhirnya suaminya bilang, baik bu, karena kamu nggak ngelawan, kita lanjut besok. Jadi bisa nyata. Nah, lalu apa yang terjadi? Pas subuhnya istrinya ke dapur, suaminya ngejar istrinya, langsung cium kaki istrinya, sampai sekarang tidak pernah lagi marah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau ibu lelah dengan suami yang tidak berubah, lelah dengan anak yang nakal, lelah dengan tetangga teman yang menjengkelkan, ibu bisa praktekkan dulu. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, tapi kita dia menerima karena menghormati izin Allahnya. Ketika ibu bisa seperti itu, Allah bersama. Ketika Allah bersama, pasti selesai permasalahannya. Nih. Dia bilang apa Pak? Kan dimarahin. Ya, menerima. Sabar itu bukan diam. Lihat ya, sejelasnya ya. Sabar itu bukan diam. Sabar itu menggeser cara berpikir. Saya kasih contoh dulu, latihannya gini, biar ibu jangan salah. Latihannya bantu. Marah-marah tuh. Lihat, saya kasih contoh. Nanti saya kasih contoh. Tenang dulu. Misalnya izin Allah di sini. Nah, terus misalnya teman saya ini maki-maki saya. Kalau saya meyakini apapun kejadian izin Allah, saya tuh fokusnya ke dia atau langsung melihat izin Allah? Oke, saya kan ngomong, ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan materi ini maki-maki saya, maka saya terima. Berarti pikiran saya kegeser nggak? Masih mikirin dia atau langsung langsung ke Allah kan? Nah, berarti pengaruh nggak dia marah-marah sama saya? Nah, yang membuat ibu emosi itu gini, dimaki-maki, nah ibu fokusnya ke sini nih. Makanya di sini sabar ada batasnya itu di sini. Makanya caranya digeser, gitu loh. Tapi jangan pasti maki-maki suami, jangan gini, jangan ya. Tetap begini, cuman pikiran digeser. Nah, setelah, ngerti ini? Ngerti? Setelah suaminya berhenti marah, silahkan klarifikasi. Tapi klarifikasinya sudah bersama Allah. Ini yang penting itu bersama Allahnya. Ketika Allah bersama, Allah akan merubah hati suami ibu. Makanya dia langsung baik dalam semalam. Gitu loh bu. Saya mau nanya, suami ketika marah-marah bisikan siapa? Setan. Nah, ibu juga marah-marah bisikan siapa? Ah, setan ketemu setan beres nggak? Beres. Karena saya kasih tahu. Supaya setannya pergi, ibu harus ada kekuatan Allah. Caranya Allah punya kekuatan, ibu terima karena izin Allah dulu. Biar Allah bersama, suami ibu nanti akan jadi baik karena Allah yang merubah. Gitu loh bu caranya. Jadi kenapa anak ibu misalnya tetap jadi nakal? Kenapa suami ibu tetap menjebalkan? Karena apa? Ibu tidak bisa menerima, gitu loh. Kalau tidak menerima bersama siapa? Nah, setan ikutin terus. Padahal ibu ingin beres kan? Padahal beres itu harus bersama Allah. Caranya Allah bersama, lihat izinnya. Dan ini perlu latihan. Jadi kenapa selama ini sabar itu sulit? Karena ibu dari kecil sampai sekarang tidak pernah menyengaja latihan sabar. Ayo siapa nanya? Ibu, kalau ibu tidak biasa olahraga, terus tiba-tiba olahraga, apa yang dirasakan? Betul kan? Ibu nggak pernah biasa latihan sabar dari kecil sampai sekarang. Terus tiba-tiba ada kejadian tidak enak. Kira-kira plong atau pegal-pegal hatinya? Makanya sabar itu sulit karena ibu jarang latihan. Saya mau nanya, kalau kita ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan. Kalau ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan itu berarti perlu teman yang baik atau yang menjengkelkan? Teman menjengkelkan senang nggak? Tadi mau latihan.
bersama Allah, tapi tidak mau latihan, tidak bisa. Pak. Ya.